Yang dimana kita kan tidak lahir di zaman itu. Yang untuk mendorong generasi muda lah. Setiap elemen budaya Semarang menyimpan cerita dan nilai-nilai yang patut dilestarikan. Ini yang saya cari nih. Mencoba untuk mengangkat kualitas skill dan kemampuan mereka kita asah. Persoalannya, do they get the information about culture atau enggak? Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan seni dan budaya. Keanekaragamannya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah yang terbentang di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda. Jawa Tengah merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjunjung tinggi warisan leluhur, yaitu batik, yang kini telah dikenal sampai ke mancanegara. Kebudayaan Nusantara adalah warisan budaya yang sangat kaya dan beragam. Sayangnya, banyak keunikan kebudayaan Nusantara yang saat ini terancam punah karena berbagai faktor, seperti modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi. Menelusuri kota Semarang, tim Aksi Dewan melihat begitu banyak kekayaan budaya yang beragam dan unik. Budaya Semarang merupakan perpaduan berbagai unsur yang dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan etnis yang berbeda. Kota Semarang itu merupakan kota yang sangat kaya akan budaya dan tradisinya. Dan Semarang itu juga merupakan kota yang kaya akan suku-sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Arab, dan juga ada Cina. Kita punya potensi karena Semarang ini nggak punya pantai yang pasirnya putih, nggak punya udara kayak di Bandung atau di Bogor yang adem, nggak punya kekhasan yang luar biasa seperti Solo juga punya keraton. Kita punyanya heritage building. Karena untuk mendukung pariwisata juga dan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di sini. Kita perbaiki, kita revitalisasi dengan kaidah bangunan cagar budaya, kemudian kita jadikan pusat kegiatan seni dan budaya serta kearifan lokal untuk mengisi kawasan kota lama. Setiap elemen budaya Semarang menyimpan cerita dan nilai-nilai yang patut dilestarikan. Dengan melibatkan masyarakat dan generasi muda, diharapkan akan terus berkembang dan dikenal oleh lebih banyak orang, baik di dalam maupun di luar negeri. Kami menemani anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Samuel Watimena, di mana nampak perubahan signifikan dalam budaya yang dipicu oleh revolusi digital. Saat ini, generasi milenial dari kota Semarang, Jawa Tengah, telah hanyut jauh dalam dunia digital yang memaksa mereka untuk terus beradaptasi. Kalau saya pribadi sih berpikiran bahwa segala sesuatu ini harus berproses. Kita harus menghargai proses. Tapi tentunya dengan generasi Z atau generasi milenial atau generasi Alpha saat ini persoalannya, do they get the information about culture atau enggak? Nah sejujurnya mereka enggak dapat. Karena pelaku-pelaku kebudayaan, pelaku-pelaku seni tradisional, mana sih yang masukin di gadget? Krisis generasi penenun dan kurangnya minat generasi muda untuk melestarikan budaya Wasantara seperti batik, di mana batik tetap menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia dan memiliki peran dalam industri fashion modern. Generasi muda mulai mengadopsi batik dalam gaya hidup sehari-hari, baik melalui pakaian maupun produk fashion lain yang terinspirasi dari batik. Seperti kita tahu, YouTuber dan segala macam, mereka juga menjadi kuat karena the power of communication. That's true. Ya. Nah, sekarang generasi muda bisa memanfaatkan warisan kebudayaan ini yang merupakan identitas mereka, lakukan the right communication. Karena saya tuh meyakini pada saat ini local is the new global. Jadi kalau kita mau menjadi pemain global tapi kita tidak beridentitas, kita akan wipe out.
Kawasan Kota Lama Semarang memang terkenal sebagai tujuan untuk menghabiskan waktu, baik oleh masyarakat Kota Semarang ataupun masyarakat dari luar daerah. Salah satunya yang banyak menarik minat dari wisata Kota Tua adalah bangunan-bangunan masa kolonial yang masih kokoh berdiri. Kota Lama kini menjadi primadona para wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang, memikat hati para pengunjung dengan pesona arsitektur kolonialnya dan jejak sejarah yang memukau. Masih banyak bangunan-bangunan bersejarah, bangunan Belanda gitu kan, yang dimana kita kan tidak lahir di zaman itu. Saya menemukan bangunan ini dalam kondisi yang sangat rusak parah. Kita lihat air sudah mengenang di lantai ini, kemudian atap sudah bocor, tanaman-tanaman sudah turun ke bawah. Kita punya satu gedung namanya Gedung Oude Trap. Di situ juga ada semacam amfiteater. Masyarakat Kota Semarang yang memang mau tampil itu sering dipakai kok. Saya melihat, wah ini yang saya cari nih. Kemudian saya ketemu dengan yang punya rumah, kemudian saya negosiasi, kemudian saya beli. Kemudian saya konservasi karena saya seorang arsitek. Jadi saya bisa mengkonservasi bangunan ini seperti bangunan ini pada saat mulanya dulu. Pemanfaatan bangunan bersejarah dan suasana kota lama yang unik, Semarang dapat menjadi destinasi wisata fashion yang menarik. Dalam mengembangkan subsektor fashion, Semarang sebagai kota kreatif sejak tahun 2016. Pertumbuhan subsektor fashion di kota Semarang diperkirakan tumbuh sekitar 20% per tahun. Di kota inilah, sebagai etalase fashion, melalui berbagai kegiatan seperti fashion show, pameran, dan pelatihan bagi desainer lokal. Kegiatan ini karena ini adalah kegiatan ekonomi kreatif yang perlu didukung. Tapi perlu mengingat fashion salah satu penyumbang limbah terbesar. Jadi bagaimana kita berpikir bersama untuk mulai masuk ke sesi mix and match. Jadi kalau dari 25 baju yang tadi kita lihat diperagakan, bagaimana 25 baju tersebut bisa mempunyai penampilan 75 baju, bahkan 100 penampilan. Walaupun generasi milenial saat ini lebih mudah terpengaruh oleh tren fashion dari luar negeri, membuat keberadaan batik dianggap kurang stylish dan tidak sesuai dengan gaya mereka. Untuk memperlihatkan warisan kota Semarang pada khalayak muda, bahwa dengan warisan yang sudah ada, Semarang dapat bangkit, baik secara kebudayaan ataupun ekonomi. Tentunya memang nomor satu harus mendaftarkan diri ke pemerintah kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Di situ memang ketika mereka sudah mendaftarkan diri menjadi binaan dari kami, jadi menjadi tanggung jawab kami, kita tentunya juga mencoba untuk mengangkat kualitas skill dan kemampuan mereka kita asah. Ada yang kita ikutkan dalam pelatihan atau workshop dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka memang sudah siap untuk tampil, mereka kita berikan ruang dan tempat karena memang yang antri banyak, Mbak. Kabupaten Semarang yang lahir dari berbagai macam ragam seni budaya tak akan pernah lepas dan akan terus berusaha melestarikan segala cipta, karya, dan karsa yang telah diwariskan. Meskipun ada pengaruh modernisasi, tradisi-tradisi ini menjadi bagian dari identitas kota Semarang. Karena memang program dan kebijakan dari pemerintah kota ini tidak semua bisa menerima, mungkin dengan ya kita tahu persis bahwasanya teman-teman ini kan pasti punya latar belakang yang berbeda dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Tentunya tidak bisa kita semuanya samakan. Nah, itu menjadi salah satu upaya kami bagaimana strategi kami merangkul masing-masing. Karena memang namanya seniman dan budayawan ini orangnya juga unik-unik. Dan tentunya pemerintah Kota Semarang juga harus bisa memahami pola pikir mereka.
Di balik perkembangan zaman yang pesat ini, banyak juga dampak negatif yang menjadikan masyarakat Indonesia lupa akan jati dirinya sebagai warga Indonesia. Semakin kesini, para remaja lebih memilih untuk mempelajari budaya luar dibandingkan dengan budaya Indonesia. Dampak buruk yang paling dapat dirasakan adalah lunturnya kebudayaan Indonesia. Karena anak-anak zaman sekarang ini kan mungkin awam soal seni ya, dan juga terutama menurut saya di kota Semarang yang banyak ikonik, tentunya banyak menjunjung seninya, tapi anak mudanya itu kurang. Jadi menurut saya untuk pemerintah bisa ya simpelnya saja mungkin bisa mengadakan event-event di hari Minggu pagi untuk karya seni, gelar karya seni atau seperti apa itu yang untuk mendorong generasi muda, lebih ke generasi muda sih. Karena takutnya kalau pemerintah nggak memberikan ruang itu hanya orang-orang lama saja nanti pemain dari seni. Tim Aksi Dewan pun berinteraksi dengan beberapa penggiat usaha lokal yang memanfaatkan keberagaman budaya sebagai salah satu kreativitas anak muda yang berpikiran kritis, juga mampu menghasilkan karya mereka, bahkan mampu bersaing dengan produk luar. Di mana para desainer muda Indonesia memadukan budaya lokal dengan gaya modern hingga minat generasi muda saat ini bisa tetap memiliki rasa keindonesiaannya. Karena memang sebenarnya ketika Roro Kenes itu didirikan, satu adalah untuk preservation of the culture, dan kemudian yang kedua adalah sebagai sebuah sarana justifikasi bahwa dari preservation of the culture itu kita bisa menjadi sebuah industri yang dapat diadu apple to apple dengan industri lainnya di luar negeri. Dan produk tersebut accepted baik di tempatnya local market maupun di tempatnya pasar luar. Kenapa kok local market juga menjadi penting? Karena brand lokal itu seharusnya menjadi raja di Indonesia. Nah, untuk semua teman-teman lainnya yang juga anggota DPR lainnya, yuk kita sama-sama melihat kekayaan kebudayaan Indonesia, kekayaan kesenian Indonesia, karena Indonesia yang multi etnik, yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika, ini tidak ada satupun di dunia yang sekaya kita. Karena kita adalah negara kepulauan, negara arkipelago. Jadi istilah saya adalah jangan menseragamkan keragaman. Local is the new global. Wakil rakyat dalam fungsi dan tugasnya menjadi momentum dalam upaya menjembatani budaya tradisional dengan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Dengan kerjasama dan dukungan, budaya kita dapat terus hidup dan berkembang dalam era digital ini. Ini kembali lagi sangat dibutuhkan untuk melestarikan identitas masyarakat dan budaya, terutama masyarakat adat. Memunculkan karakteristik lokal kita, maka kita akan mempunyai karakter di dalam menjadi pemain global. Kalau kita nggak punya karakter tersebut, kita akan wipe out dengan segala kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara luar. Kekuatan kita pada kebudayaan dan kesenian. Itu yang bisa mengimbangi kemajuan teknologi di berbagai negara manapun. Mudah-mudahan kedepannya kita berharap mitra-mitra bisa lebih intens berhubungan langsung dengan pelaku-pelaku ekonomi kreatif, pelaku-pelaku UMKM, melakukan pembinaan langsung di pusat-pusat. Kalau memang ini Audio Spot kepingin bantu UMKM, libatkan kami Pak, libatkan kami semua. Karena kalau ini memang bisa dilakukan, ini luar biasa dahsyatnya. Dan saya secara pribadi minta dilibatkan karena saya kepingin membantu rakyat.